menanggapi somasi yang dilayangkan Mami Anissa Bahar melalui kuasa hukum beliau. Saya dan teman-teman saya memohon maaf dan berharap bisa bertemu sama Mami Anissa. Kalau dia mau proses mereka, saya ikutin. Kalau dia bilang tidak mau proses dengan alasan A dan B, ya, saya ikutin. Karena saya di sini mewakili klien saya. Kalau pandangan hukum, saya hanya berbicara apa yang adalah materi hukum. Meminta maaf tidak menghilangkan pidana. Kalau dalam pribadi, selagi belum diproses pidana, maka minta maaf mungkin menjadi hal yang dapat dipertimbangkan. Ibunya jangan dijudge gitu. Ini kesalahan anak-anak, biar anak-anak yang handle. Ya, selamat siang semuanya. Kita hari ini kedatangan Malah, Su, dan Ica terkait dengan pemelesetan atau perubahan dari lirik lagu yang dinyanyikan oleh Anissa Bahar. Mereka datang dari Jawa Timur mau memberikan klarifikasi. Didengar aja langsung. Saya Malah Agatha dan ini teman saya Kak Zu sama Ica. Hari ini kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mami Anissa, pihak-pihak yang terkait, dan juga seluruh warga masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan konten kita yang akhir-akhir ini viral. Jadi kita tuh sebenarnya bikin video tersebut itu kayak memparodikan gitu, tanpa memikirkan kayak bakalan se-viral itu gitu loh. Dan kita sudah men-take down video tersebut beberapa jam setelah kita posting, karena kita ada berapa, waduh nanti takutnya viral gitu kan. Tapi ternyata video tersebut sudah diambil dengan pihak-pihak lain gitu. Ya, udah di-download. Ya. Semenjak 4 atau 5 jam itu udah kita take down ya video itu. Kami juga berjanji, kami merasa salah. Kita memang salah. Ya, kami berjanji tidak bakal mengulangi konten seperti itu lagi. Ya. Dan semoga bisa lebih baik ke depannya. Oke, apa sih yang membuat kalian melesetkan lirik lagu ini? Apa yang membuat kalian mengontenkan itu? Sebenarnya saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya hanya buat fun gitu, tanpa memikirkan, oh ternyata kalau diupload bakal Jadi ini gitu, ya, minder kita gitu. nggak expect bakal seperti ini. Awalnya kita kan cuma cari kayak biar FYP lah istilahnya. Iya. Buat konten-konten di sosmed. Itu pun enggak. videonya juga di rumah ya. Ya. Nggak ada konsep yang proper gitu. Dan nggak ngeduga kalau bakal jadi sebesar ini masalahnya. Dan kita nggak memikirkan kayak ada sampai menyentuh hukum kayak gitu. Ya karena kalau Kita boleh juga jujur kami nggak tahu ngerti tentang hukum seperti juga. ini ya. Batas-batasan apa. Ya. Setelah kamu buat video ini dan menjadi heboh sejagat antero raya, udah ada komunikasi nggak sama Mbak Anissa Bahar? Belum ada. Ya kalau sama Mami Anissa belum ada, cuma komunikasinya sama kuasa hukum dari Mami Anissa. Ya. Kalau boleh tahu itu kapan ya bikin itunya? Bikin video Videonya itu. tanggal 1 1 Juli ya. Dan diupload di 4 Juli. Terus 4 jam langsung heboh, banyak yang download, rame di sosmed, langsung di take down. Ya. Terus ketika rame, terus ada komentar segala macam, kalian menanggapinya seperti apa komentar tersebut? Karena uploadnya itu udah jam 7. Nah, kita nggak terlalu fokus dengan konten itu awalnya. Terus banyak yang tag apa segala macam. Sebenarnya kami shock ya. Loh ternyata dampaknya bakal seperti ini gitu. Terus makanya kita langsung take down video itu. Dihapus dari sosmed, YouTube, apa segala macam gitu.
Sorry Mbak, tapi ini Iya. pemeriksaan lirik ini baru kali ini dilakukan atau yang sudah pernah lakukan juga Parodi ini. untuk plesetan lirik tadi? Parodi ini. Parodi. Kalau parodi lagu sebenarnya sebelumnya sudah, cuma mungkin liriknya nggak seperti itu ya. Gitu. Tapi yang sebelumnya nggak ada masalah parodikan gitu dengan yang lain gitu. Baru kali ini aja masalah. Iya, makanya kita kan nggak nyangka bakal kayak gini. Iya, jadi kaget. Kalau boleh tahu parodiin penyanyi siapa gitu sebelum-sebelum. Bukannya yang sebelumnya katanya pernah ada masalah, pernah minta maaf juga ya. Nah, Itu yang Selain Mami Anissa Selain gitu, Mbak Anissa yang diparodikan siapa gitu. sebelumnya penyanyi. itu yang Yang di belakang. oh yang sebelumnya sebenarnya udah itu lagu kita sendiri. Ya, Cuman yang bermasalah videonya, Iya. pengambilan video. pengambilan videonya yang salah tempat kita ya. Berarti nggak ada berbenturan dengan penyanyi yang Iya, nggak ada. seperti Mami Anissa. Kalau penyanyinya pada saat itu nggak ada, cuma lokasinya yang kita buat bikin video itu yang yang salah. Yang dulu itu ada yang mengklaim lagu Minggir Awas Bliket dulu. Terus kita nyanyiin ulang Papi Papi Pu. Nah awalnya tapi Minggir Awas Bliket itu saya dan Raja Panci yang nyanyi atas izin pencipta lagu. Nah terus beberapa tahun kemudian saya cover ulang, saya ganti lirik, tapi atas persetujuan pencipta lagu. Saya sama Ica nyanyi lagu Papi Papi Pu. Terus kalau alasannya memparodikan lagunya Anissa apa? Kenapa nggak lagu yang lain gitu? Akhirnya memilih lagunya Anissa aja. Saat itu kita lagi bercanda-canda. Nah, momen itu lagu nggak apa-apa itu gue lagi happening juga di TikTok. Makanya kita memilih lagu itu. Lagu nggak apa-apanya Mami Anissa. Terus kalau tanggapan sejauh ini kalau bilang kalian mencari sensasi, nah itu gimana menyikapi? Sebenarnya kita emang sebelumnya tuh emang mencari sensasi. Cuma kalau ini dibilang sensasi itu kan Enggak. terlalu Iya, ini kayak apa ya? terlalu beresiko juga gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran sampai nggak Iya. expect sampai segede ini sih masalahnya. Kita cuman kayak diplesetin aja, diparodiin aja kayak gitu sih. Gimana kalian dihujat banyak orang, tanggapan kalian seperti apa sih? Mungkin ada yang suka juga, tapi ada yang menghujat juga dengan lagu yang kamu pleset ini. Nah, pastinya kami kena mental sih. Pasti. Oke Bang Darren, Bang gimana Bang melihat mereka ini sudah mengklarifikasi, mungkin mereka juga nanti akan bertemu dengan sang penyanyi ya, Mbak Anissa Bahar. Gimana Abang tanggapannya sebagai seorang praktisi hukumnya Ibu Anissa? Ya saya info ke Anissa, ke Mbak Anissa bahwasannya mereka akan datang hari ini. Cuma ya pengennya tadi dipertemukan langsung aja biar lebih singkat. Cuma ya Anissa ada kesibukan lain, dia belum sempat hadir. Jadi nanti paling kita sampaikan lah. Apa nih request kalian kepada Mbak Anissa kira-kira apa ini? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada Mbak Anissa? Kan Mbak Anissanya belum di sini. Tanpa dia di sini kan tidak akan terjadi yang namanya solusi. Apa yang kalian bertiga ingin sampaikan kepada Mbak Anissa? Sebenarnya saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Mami Anissa karena ya saya merasa bersalah sudah memparodikan lagunya, memplesetin lagunya Tanpa izin juga. tanpa berpikir dahulu. Nah, kami ingin Ya bertemu untuk bertemu mediasi ya. dan mediasi terlebih dahulu, ingin damai seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang langsung mau disampaikan kepada Mbak Anissanya. Boleh sedikit lebih keras. Jadi menanggapi somasi yang dilayangkan Mami Anissa Bahar melalui kuasa hukum beliau, saya dan teman-teman saya memohon maaf dan berharap bisa bertemu sama Mami Anissa. Kapan rencananya semua? Ini Itu nanti kita cek dengan Mbak Anissanya kapan beliau ada waktu.
kami siap dimanapun dan kapanpun. Ya, Jadi ini nggak trauma nggak untuk uploadin lagu seperti ini lagi nanti takut blunder lagi atau pastinya gimana? trauma. Ya, trauma. Makanya untuk kedepannya saya tidak akan memparodikan lagu seperti ini lagi. Ini kan kaitannya dengan nama baik kalian di panggung juga ya. Nah ini gimana untuk agar kedepannya nama baiknya bisa pulih lagi? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, yang terutama itu nggak bikin kesalahan yang kayak gini lagi. Dan mungkin kedepannya kita nyanyi lagu yang baik dengan baik, nggak yang diacak-acak ini. Kalian ini pertanyaan. Ini kemarin kan kalian udah klarifikasi di sosmed ya. Adakah klarifikasi lain mungkin secara tertulis atau gitu? Iya, ada. Sebenarnya saya sudah bawa, cuma karena Mami Anissa nggak hadir. Jadi Tapi kita sudah mungkin saya bikin. titipkan kepada Apa ini? Surat apa ini? Klarifikasi secara tertulis ya? Iya. karena Mami Anissa pengen ini secara tertulis. Kami sudah men-take down videonya, kami sudah Sesuai yang dilayangkan dari somasinya kan yang diminta permintaan maaf tertulis. Terus saya dengar juga si Ica ini bawa mamanya ya. Apakah itu bisa dilakukan mungkin Pak pengacara? Nggak ada korelasinya kan? Mungkin untuk meminta maaf. Nggak usah lah, ngapain kesalahan anak-anak orang tua yang minta maaf kan? Tidak manusiawi kan? Kesalahan anak-anak biar anak-anak aja yang apa minta maaf. Ngapain orang tua yang minta maaf? Ngapain kita libatin orang tua? Kan salahnya kan anak-anak. Iya. Ya kan? Kecuali kalau tadi anak-anak dapat penghargaan, orang tua dihadirkan cocok. Mungkin atau secara khusus ingin menyampaikan permintaan maaf karena mungkin beliaunya tuh salah mendidik anak. Oh janganlah, kejam sekali. Nggak usah, jangan dijudge. Orang tua jangan dijudge. Saran saya nih ya, saran saya gitu. Karena ibunya pun seorang wanita. Jadi kalau saran saya, ibunya jangan dijudge gitu. Ini kesalahan anak-anak, biar anak-anak yang handle. Gitu. Kan kalau anak-anak yang membunuh, anak-anak yang masuk penjara, orang tua kan tidak dibawa. Anak-anak pakai narkoba kan, anak-anak yang direhab, orang tua kan tidak ikut gitu. Jadi kesalahan anak-anak, jangan orang tua dibawa. Saran saya. Tapi kalau kalian ngotot, pengen tetap ya silakan. Cuma saran saya nggak usah. Cuma tadi saya bicara itu sama Mbak Ica ya. Itu katanya memang mamanya itu secara khusus ingin meminta maaf gitu. Iya. Menyampaikan gitu. Ya udah silakan. Kalau saran saya ya jangan dilibatkan, kan gitu. Karena kesalahan anak-anak biar selesai di sini dengan anak-anak. Tapi kalau mendatang kalian bilang mau ini silakan. Saya nggak larang. Kenapa Kak Ica melibatkan adikku sendiri? Apa kan udah dewasa juga kan? Ya karena di sisi lain kan emang di sini kan Ica juga salah dan yang kemana-mana selalu ngedampingin Ica itu kan juga mama gitu. Jadi dari pihak mamanya sendiri juga mau meminta maaf mungkin karena apa ya gagal mendidik Ica atau gimana gitu. Karena ikut dihujat juga sih. Ya, Soalnya soalnya kena itu kan sanksi sosial. mama juga kan ikut dihujat sama netizen gitu loh. Mama kena hujat tuh lewat sosmednya mama sendiri atau sosmed kalian? Iya, Sosmednya mama sendiri. Oh, kena juga secara langsung ya. Jadi mengaruhi psikologi mama juga ya. Iya. Gimana? Kalian mau mendengar keterangan ibunya? Hah? Boleh Bang. Bisa. Kalau saya sih iya nih. Biar pengakuan mungkin lain aja. Kalau dia mau wawancara ibunya. iya sendiri mungkin ya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau wawancara ini nanti kita wawancara aja mas. Oke. Wawancara aja. Tapi saya. Oke. Ya udah, oke. Oke. Ada lagi? Bang Dean, Yep. sebagai kuasa hukum dari Mami itu kayaknya yang dipesankan ke Mami apa untuk kalian mereka ini? Ada nggak pesan khusus dari? Di somasi kan kita ada melampirkan beberapa syarat ya, gitu. Cuma kan belum semuanya yang dilakukan. Makanya setelah pertemuan ini, saya harus ketemu dengan Mbak Anissa. Bahwasannya ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Apa yang belum, nanti kita info mereka agar dilakukan. Nanti setelah itu baru kita lihat di mana. Kan saya sudah bilang dari awal, saya sih tergantung Anissa Bahar. Kalau dia mau proses mereka, saya ikutin. Kalau dia bilang tidak mau proses,
dengan alasan A dan B, nah, saya ikutin. Karena saya di sini mewakili klien saya. Nanti klien saya mau damai, saya kencengin, saya bikin laporan, pusing. Ya, nanti klien saya mau ngelapor, saya maksa dia damai, juga lain. Ya, jadi saya bilang saya di sini mewakili Anissa Bahar. Tapi tanggapan abang sebagai seorang praktisi hukumnya Ibu Anissa dengan adanya permintaan maaf dari mereka bertiga ini, abang ada? Ya, makanya kembali lagi, Pak. Ini kan pandangan hukum. Itu kan pandangan pribadi. Kalau pandangan hukum, saya hanya berbicara apa yang adalah materi hukum. Meminta maaf tidak menghilangkan pidana. Kalau dalam pribadi, selagi belum diproses pidana, maka minta maaf mungkin menjadi hal yang dapat dipertimbangkan. Ya, gue bilang saya nggak bisa melangkahin kata-kata karena di sini yang dirugikan adalah Anissa Bahar dan keluarga. Jadi apapun yang sudah sampai di sini, makanya saya bilang tadi sampaikan kata-kata kepada Mbak Anissa langsung agar dapat menjadi bahan pertimbangan. Oke. Lanjut lagi Bang, mungkin Untuk kalian bertiga ada kekecewaan nggak? Mungkin pengennya ketemu Ibu Anissa, Mbak Anissa, mungkin hari ini belum sempat ketemu gimana? Sebenarnya pengen langsung ketemu sama Mami Anissa dan meminta maaf. Cuma nggak apa-apa, nanti kita kalau Mami Anissa udah mau ketemu sama kita, kita pasti dimanapun kita temuin juga. Kalian dari mana sih? Mungkin berasal Dari Jawa Timur. semua. Jawa Timur yang mana? Ica dari Mojokerto. Dari Surabaya. Saya Blitar. kalian berangkat kapan dari Kemarin. oh kemarin? Iya. Rencananya sampai kapan di Jakarta, sampai menunggu ketemu Mami atau memang nanti pulang dulu kalau Nanti pulang dulu. Nanti kalau Mami udah siap ditemuin, kita siap Datang lagi. ya. Jadi kalian siap dengan konsekuensinya kalau Mami misalnya ingin proses hukum tetap berjalan? Iya. Siap. Siap. harapan berusaha kalian kok, apa nih nanti. kira-kira akhirnya? Harapannya bisa ketemu Mami Anissa. Dan bisa berdamai sama Mami Anissa. Karena kami nggak ada tendensi apapun. Kami cuma bercanda. Mungkin bercanda kita kelewatan. Abang sedikit mungkin menanggapi dari ketiga dengan pelaku yang merusak nama Anissa Bahar. Mungkin seperti apa tanggapan di sini untuk meminta maaf. Tanggapan abang sendiri seperti apa? Ya, kita sudah kirimkan somasi kepada mereka. Ada sekitar seminggu yang lalu ya. Ya, mereka menanggapi itu dan mereka mendatangi. Saya sih dari sisi hukum, sebagai seorang praktisi hukum, ya fine-fine saja. Karena saya mewakili klien saya. Saya hanya menerapkan apa yang mereka langgar dalam konteks hukum ya. Nah, mereka datang hari ini ingin memberikan klarifikasi tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mereka buat. Ya, kebetulan hari ini Mbak Anissa belum bisa hadir, jadi kita dengar dulu statement dari mereka. Apa yang ingin mereka sampaikan, kenapa ini bisa terjadi, apa motivasi dan tujuan mereka. Oke? Jadi intinya saya hanya dari sisi hukum saja, nothing personal. Tapi bisa dibilang terlambat nggak sih Bang dengan sudah adanya naik laporan pada Terus terang laporan polisi kan belum. Makanya kan saya kirimkan somasi dulu. Jadi andai kata 2 kali saya somasi mereka tidak respon, pasti sudah saya laporin. Nah, dengan kedatangan mereka sekarang, ya kita lihat apa responnya, Anissa. Berarti ada kemungkinan angin segar kah untuk mereka bertiga atau Sekali lagi, ada angin segar kah untuk angin segar, angin surga, gue nggak tahu, ya kan. Pokoknya saya di sini mewakili Anissa Bahar 100%. Apapun kata Anissa Bahar, pasti saya lakukan. Kalau Anissa Bahar bilang damai, ya damai. Kalau Anissa Bahar bilang nggak, saya nggak mau damai, dibuat laporan aja bang, ya saya pasti lanjut. Gitu. Jadi saya bilang nothing personal. Saya hanya mewakili kepentingan klien saya. Kalau seandainya Mbak Anissa tetap buat laporannya di Jawa Timur atau di Indonesia? Ya pastinya di Jakarta dong. Karena kita ini kan di Jakarta. Pada saat melihat juga kita di Jakarta kan. Ya, jadi kehadiran kita di sini menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Mami Anissa melalui
Bapak Sri Daren. Kami datang secara langsung untuk menyampaikan permohonan maaf. Awalnya kita pengennya ketemu sama Mami Anissa Bahar, tapi karena beliaunya mungkin belum bisa hadir, jadi kita melakukan permohonan maaf secara terbuka di sini. Tapi sebelumnya sudah mencoba untuk mengontak Kak Anissa Bahar sendiri atau Belum, jadi kita langsung kontak, langsung dapat somasi tersebut. langsung datang ke kuasa hukum aja ya? Tapi untuk harapan sendiri apa sih Kak sampai akhirnya jauh-jauh datang ke sini? Apakah ada rasa takut atau seperti apa Kak? Kalau rasa takut ya tentunya kita takut. Makanya kita langsung ke sini buat kalau bisa masalah ini biar selesai gitu. Nggak ditindaklanjuti gitu maksudnya. Kita juga minta maaf ke Mami Anissa Bahar. Ya, kami sangat menyesal membuat konten seperti itu, dan untuk kedepannya kita bakal lebih bijaksana lagi, lebih berhati-hati dalam membuat konten. Tapi sebelumnya mungkin ini kan sampai ada somasi dari beliau. Memang sebelum melakukan hal tersebut apakah sudah izin atau tidak izin? Sebenarnya kita awalnya tuh cuma fun aja gitu kayak Kak. apa ya, kita kebetulan ketemu terus kayak tiba-tiba kepikiran bikin gitu aja, dan kita nggak expect kalau bakalan Kita sampai tidak memikirkan ini dampaknya gitu. Kita emang pikiran kita kayak ya itu buat lucu-lucuan gitu awalnya. Tapi Kak jauh-jauh datang menemui kuasa hukum beliau gitu. Iya. Seberapa persen yakin bahwa Kak Anissa Bahar sendiri akan memaafkan kami? Ya kita berharapnya polemiknya kita berharapnya Mami Anissa Bahar bisa hadir, terus bisa maafkan kita juga. Berharapnya sih gitu. Berharapnya 100%. Iya. Cuman Tapi kan kita nggak tahu ya, karena kan ya Mami Anissanya nggak hadir juga hari ini gitu. Oke, tapi dengan kerugian dari Mami Anissa Bahar sendiri, maksud aku dengan kerugian beliau gitu, seberapa yakin bahwa beliau akan memaafkan kalian? Ini kita belum yakin juga. Belum Kita yakin. pasrahin ke Mami Anissa Bahar. Ya semoga aja Mami Anissa Bahar bisa maafin kita. Oke, Kak, tadi kan sudah bertemu dengan kuasa hukum sendiri, mungkin apa yang disampaikan oleh kuasa hukum sendiri tadi? boleh Maksudnya mana? Yang disampaikan oleh beliau terhadap kalian bertiga gitu. Ya beliau menanyakan kita ke sini Tujuannya apa, terus menjelaskan kalau Mami Anissanya belum bisa hadir karena ada kesibukan lain seperti itu. Jadi apa yang mau kita sampaikan disuruh menyampaikan di sini. Nanti beliaunya menyampaikan ke Mami Anissa. Oke, ada jadwal ulang Kak untuk pertemuan lagi? Untuk pertemuan selanjutnya belum, tapi kita menunggu kabar dari pihak. Kita berharap bisa bertemu sama Mami Anissa. tapi maaf nih kenapa kalian baru datang, kenapa minggu kemarin nggak datang nungguin Bang Tidak sama Mbak Anissa juga, Mbak Anissa preskon juga Kan kita kan baru dilayangkan somasinya itu datangnya baru 3 hari yang lalu. Jadi kita harus atur jadwal kita sama-sama bisa datang bareng gitu. Oke. Selain itu mungkin ada psikologis yang terkena kah atau seperti apa? Mungkin sampai akhirnya oke deh, gue coba kontak kuasa hukum aja deh. Pastinya kena ya mental kita, karena kan ternyata video tersebut beredar luas dan viral sampai seperti itu, dan banyak komentar-komentar yang sebenarnya kita nggak baca, tapi pada akhirnya orang terdekat kita tuh kayak nge-share kayak gitu. Terakhir dari aku, usaha apa yang akan kalian lakukan agar kedepannya lebih baik dan untuk mendapatkan maaf dari Anissa Bahar sendiri? Ya mungkin kita nanti nggak kami bakal akan mengontak Mami Anissa dan nggak bakal ngulangin hal ini lagi. Mungkin kita berusaha buat supaya bisa ketemu sih sama Mami Anissa. Oke. Merasa trauma nggak sih kalian dengan nama besar Mbak Anissa? Pastinya sangat trauma. Satu pertanyaan nih buat mereka bertiga. Iya. Ini dari sisi saya nih ya. Malah siapa tadi? Su, Ica. Nah, kalian bertiga nih,
apa jaminannya kalian tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi di masa depan? Saya bersedia, misal kedepannya masih membuat video yang seperti ini, saya bersedia untuk sesuai jalur hukum. Su gimana? Kalau saya bersedia kayak bikin surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi. Kalau saya langgar ya saya mengikuti proses hukum yang berlaku. Ica juga sama. Kamera. Misal Ica mengulangi mungkin kayak gini lagi, Ica siap diproses hukum selanjutnya ya, sesuai yang berlaku. Ya, setelah ini akan saya komunikasikan. Nanti apa kata Anissa, saya akan info lagi. Berarti belum ada komunikasi lebih lanjut ya Pak? Kan ini baru ketemu nih. Hasil ini kan harus saya laporkan. Nanti apa dia punya reaksi dan putusan, dan saya kabarin. Bang, berarti tepat emang 7 hari Bang kemarin respon, baru hari ini mereka datang hari ini. Bang janji. Kalau hari ini nggak hadir, gue kirim yang kedua tadi. Jadi bukan kaleng-kaleng ya Bang. Kita kan bicara serius saja. Oke Bang. Siap. Ya, Oke, Bang. oke, thank you.